baru habis ada gempa di Lombok lu langsung berangkat. Iya, karena gini, karena di Lombok Apa jangan-jangan Lombok butuh lu lagi butuh lu. Oh, Lombok lagi sedang membutuhkan orang soleh, berangkat. Kayak gitu. Dia punya keunikan dalam dirinya tuh. Dia tuh Reven tuh kalau setiap kena air itu badannya mengeras. 40.000. Apaan beli ban 40.000? Enggak. Enggak terima, gua enggak terima. Udah pegang. Ngambil satu, ambil jadi dua. Ini 42 kan nih. Sinto itu ketawa ngakak. Itu ketawa sampai mangap ya. Dah, gue berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fasih Anwar. Hari ini gua bersama teman lama gua. Siapa? Perkenalkan nama diri tuh. Oke, halo semua, nama gua Fatur. Gua temen SMP-nya pasti dulu di SMA 19. Jadi ini teman gua selama Apa sih? di SMP ya. Jadi ini kita kebetulan dulu partner organisasi bareng. Iya. Dan dia menjadi apa tuh? Jadi apa? Gua jadi ketua OSIS. Lu jadi ketua OSIS, gue jadi wakilnya. Dan gue masih bingung kenapa gue kalah sama lu waktu itu. Terus gue mikir sampai 2 hari 2 malam. Ternyata dia punya pamungkasnya. Ternyata dia modal pantun doang jadi dipilih, gak coba gue kata. Cuma modal pantun kepilih. Sia-sia gue buat. Enggak juga. Misi. Itu ada ininya sih. Apa? Kekuatan orang dalam. Kekuatan orang Oh, dalam. ini kekuatan orang dalam selama ini. Tamara kan? Oh iya. Enggak. Terus lanjut. Enggak, ya tergantung ini aja sih, apa namanya. Gue juga nggak tahu, gue juga nggak bisa ini. Dan kan kita lihat perbandingan jauh kan waktu itu angka Iya, suara jauh itu. lumayan. Lu 700 berapa ratus, gue berapa ratus, jauh lumayan. Jauh itu. Ya nggak tahu lah. Setidaknya kan kita bisa partneran, coy. Iya Bisa sih. ngembangin ini. Gue tahu itu yang terbaik sih tetap. Iya. Karena gue jadi wakil, jadi gue nggak yang tampil banget gitu. Karena kalau gue tampil justru malah orang pada sebel sama gue. Parah sih. Iya, Gak kacau emang. Terus gue gak nyangka aja gitu lu bisa menang di situ. Menurut lu COVID yang sekarang tuh gimana tuh? Menurut lu gimana dulu gitu? COVID tuh yang di Indonesia lah, di Indonesia tuh penanganannya atau COVID-nya atau orang-orangnya, masyarakatnya gimana? Sebenarnya sih kalau kata gue, COVID di Indonesia itu susah apa namanya untuk ditangani maksimal ya. Karena kalau untuk apa namanya persiapan penanganan dari rumah sakit kayak gitu kan, terus dari pemerintah itu udah termasuk udah setara lah dengan luar negeri gitu kan, udah bisa dibilang seimbang gitu. Udah ada APD-nya kan, udah ada penanganan baik gitu lah. Penanganan di rumah sakit ya udah baik gitu, istilahnya sampai buang-buang waktu untuk tenaga gitu kan, untuk ini untuk pasiennya. Cuman ya salah satunya itu kelemahannya, karena dari kita sendiri gitu yang belum ada ininya, belum ada kesadaran gitu kan untuk ini, untuk masyarakatnya kalau kata gua. Cuman ada ya emang gue juga nggak begitu banget dengan apa taat protokol, katakan taat protokol, karena gue juga ini tahan. angin Bentar ya. ya bisa di-cut lah. Ada batu lagi ya? Nah, udah nyala kursi sih. Ada angin terbang. Sorry guys. Maklum. Agak kelem dikit sih. Dapat ya? Geser dikit. Udah dapat juga. Geser dikit. Enggak, lu udah geser sana. Oh, ini. Ya. Terus sampai mana tuh? Jadi sampai yang ini kisaran kita itu, kisaran COVID itu. Ya, terus lanjut. Iya, kalau kata gue jadinya lanjut. Lanjut ya. Ini lanjut nih, bener nih. Lanjut. Ya. sih. Jadi gini, kalau kata gue sih emang COVID ya itu perlu penanganan dari ininya, mindset kitanya lah. Kesadaran diri kita sendiri. Bangun lah ya masyarakat, bangun masyarakatnya gitu. Sebenarnya tapi kita nggak bisa nyalahin juga masyarakat, karena masyarakat juga rata-rata punya pemikiran sendiri kan, ya, yaitu dan ekonomi juga ya. Ekonomi yang apa namanya istilahnya di bawah gitu kan,
dia nggak bisa bertindak banyak gitu kan untuk ngindarin covid kayak gini. Kalau kata gue sih gitu. Ya benar, gue setuju sih. Apalagi di Indonesia itu kan termasuk yang belum seluruh masyarakat yang punya internet lah kalau bisa dibilang. Jadi banyak yang bisa dibilang apa namanya harus keluar gitu, apa kerjanya tuh harus offline. Kan banyak kan orang bisnis sekarang tuh online. Iya. Istilahnya harus inilah. Jadi ada motor Gitu. saya sampai mana? Pemahaman. Kita dulu kerja harus offline, kerjanya harus ini. Nah iya, karena di banyak Indonesia masih offline, jadi orang-orang tuh pada keluar. Ada yang jualan pisang, itu nggak kebayang tuh kalau jualan pisang, jualan sayuran. Kaki lima lah ya, Iya, kaki lima gitu. Iya. Itu sangatin lah ya, susah gitu. Gak semuanya bisa megang Shopee, megang gitu atau bisnis lain. Bisnis lewat online gitu ya. Iya. Jadi problem memang covid gini kan, dimana terus juga apa namanya ada penurunan angka penurunan angka ekonomi kan, penurunan ekonomi jadi turun di daerah. Tapi dia naik. Iya. Apa penularannya? Ya penularan tapi naik gitu. Padahal pemerintah kan juga katanya udah buat ini kan apa namanya pembagian uang per bulan gitu, yang covid gitu untuk para pekerja yang kena PHK gitu kan. Iya itu. Itu. Tapi tetap aja belum bisa apa namanya mengurangi ini. Sekarang kata gue ya dari kesadaran masing-masing dulu sih. Iya sih. Kalau udah bisa ngatur gitu, istilahnya penurunan masih bisa ini. Kalau orang yang sembuh pun ada orang yang meninggal bisa iya. Lanjut. Kalau orang yang sembuh itu bisa naik, kalau orang yang meninggal angka kematian itu bisa berkurang gitu. Iya. Harusnya begitu. Jadi sebetulnya kita tinggal tunggu vaksin. Soalnya kalau bisa tanpa vaksin nggak bisa, soalnya susah, pasti susah. Apalagi ini ujian juga buat orang banyak. Tapi ada positifnya juga. Iya. Gue jadi bikin YouTube, jadi bisa kalau lihat di kamera ada bisa pakai komputer segala macam. Iya. Gue jadi belajar ngedit, gue jadi apa ya, muka lebih bersihan. Ya gitu-gitulah. Banyak baru ya. Banyak pengalaman baru jadinya. Cara hidup. Yang tadinya kerjanya main sama Rangga doang, Rangga sama Repen, udah kerjain gitu aja udah. Paling ke rumah Pino, ujung-ujung ke Jakarta, udah gitu udah. Iya, gue juga ini sih ada positifnya juga sih. Jadi apa namanya masih bisa istilahnya kumpul yang istilah waktu sama keluarga tuh nggak ada tuh kan di sini kan jadi istilah dapat banget gitulah. Ya ini walaupun nggak bisa tiap hari banget. Iya seru banget sih kayak gitu. Tapi ya ada inilah timbal baliknya lah. Kalau ada positif sama negatifnya gitu. Jadi nggak sepenuhnya salah lah. Iya. Main soalnya gue lagi main ini sama anak-anak. Soalnya biasa gitu gue. Aduh, sorry guys, ada motor lagi. Sebentar ya. Oke. Nah iya, ngomongin anak-anak, biasanya kan gue main ya. Kita ngomongin inilah kehidupan dulu kita. Dulu kan kita sering main. Kalau bisa dibilang tuh kita udah kayak apa ya? Kita kumpul kebo mulu, ya kan? Dulu kan gue tinggal sendiri lah gitu di kosan di, kalau nggak di apartemen. Lu biasanya dateng, kalau enggak ya pulang sekolah pasti sama lu aja udah, sama lu, sama Rangga, sama Repen, udah pokoknya gitu. Ya gimana gitu, ada cerita. Menurut lu cerita yang menarik itu gimana, pas kapan tuh? Pas kapan ya? Apartemen sih. Hah? Apartemen ya sih. Yang mana tuh? Ya lu kalau nggak salah tuh kunci lu ya. Gimana? Kunci apartemen lu inget gak sih? Yang mana gue? Lu nggak kunci lu di apartemen sampai maghrib, lu di luar gitu. Itu kan nggak ada lu nya, nggak ada lu nya lah. Gak ada gue juga nggak inget. Yang paling berkesan ya menurut gue itu dulu pas kita LDK. Pertama LDK pertama. Itu paling berkesan. Tahunan kita yang jadi ya kita kelas 9 ya. Oke. Kalau sorry motor. Itu seru sih ya. Karena apa namanya, pertama kita nginep pertama, kedua kita LDK santai banget gak yang ini. Iya enggak. Terus ketiga apa ya, di situ tempatnya bagus banget view-nya. Lu jujur lah, kita ke atas dikit tuh gitu Gedung Salak bagus banget kita. Dapat lah feel-nya gitu kan. Parah.
dapat feel-nya gitu. Terus di situ juga guru-guru bebasin kita gitu. Itu parah sih. Nyantai. Itu seru banget Dan sih. gue berterima kasih dengan Yafi. Oh ya, Karena bener. actingnya Yafi benar keren Oh banget iya, itu sih. bahas itu menarik gitu. Actingnya Yafi gue keren suka Jadi banget. ceritanya teman-teman, kita dulu kalau di LDK itu biasa ada yang namanya apa ya? Itu namanya apa itu ya? Kayak inilah pembentukan karakter lah gitu. Ya kan. pembentukan karakter tapi alay gitu. Iya. Dan gue salah satu orang yang nggak suka apa ya? Bentak-bentak. Bentak-bentak atau kita bisa bilang bimbingan bintal, apa sih bintal, bimbingan mental. Mental. Ya kalau orang suka sering bilang kayak gitu. Kita ini salah satu berdua ini orang-orang yang nggak suka dengan hal-hal kayak gitu. Nah karena itu udah salah satu tradisi kan, salah satu tradisi di masih namanya di sekolah ya, Iya. 19. Jadi diadakan, walaupun sebetulnya kepala sekolah pun melarang gitu. Nggak suka. Nah akhirnya kita lepas handle, jadi ketua wakilnya kita nggak main. Tuh Yafi tuh marah-marah sama anak-anak itu kocak banget sih. Yafi marah-marah sampai kayak Actingnya benar-benar banget. iya tuh Dapet banget actingnya. sampai orang-orang tuh adik kelas kalau ada Yafi langsung takut, langsung minggir. Padahal itu acting doang. Itu kocak banget sih. Dia marah-marah. Dan ternyata orangnya tuh berbalik 180 derajat dari aslinya kan. Iya. Pas di acting sama dia real life-nya kan. Di live-nya orangnya beda baik banget. Orangnya baik. santun gitu. Pas lagi acting maksudnya. Itu udah ini lu. Enggak main-main. Gak main-main lu. Gue ya takut tuh. Lu galak banget gue. Kelar. Gue aja takut tuh. Dia sampai debat sama Pak Ali, inget gak? kita lagi pidato, dia debat sama Pak Ali gue. Lah jangan serius, ntar lagi apa lagi lu berdua. Kita serius ini, kita bercanda doang. Aduh. Lagi marah-marah kita ngapain tuh? Berdua mancing. Orang lagi pada marah-marah gitu kan, karena LDK ya biasa lah. Malam-malam gitu jam 12 lagi pada gua berdua mancing. Apa tuh? Sama Pak Edi lagi. Nyari ini aja, nyari sensasi aja kita. Iya. Keluar dari Sambil mancing sambil ngeliatin orang marah gitu. Ngobrol sama Pak Edi berdua. Itu kayak gak punya dosa. Dan lebih cupunya lagi, gue tidur duluan. Itu gue cupu banget sih. Gue benar-benar parah banget tidur tuh. Jadi kita kan tidur kan di saung gitu kan, tidur di saung gitu kan. Saung laki, saung perempuan. Jadi saungnya itu paling banyak, cuman kita dempet-dempetan gitu ngumpulan. Dan gue paling gak enak tuh gue karena gue tidur terakhir gitu kan, tidur banget terakhir. Gue paling ujung. Jadi ini udah di ujung sahabat gue, kalau gerak jatuh kan. Beng, untungnya alhamdulillah nggak ini. Menarik tuh, lu tidur terakhir. Gue tidur duluan. Kita tahu. Jadi setelah habis mancing, udah itu gue kan ngawasin dulu kan yang marah-marahnya. Udah selesai, gue mancingnya selesai. Orang persiapan buat nanti pagi ada acara outbound. Iya, Bang. Pas persiapan, gue tidur. Bangun-bangun, pas bangun terakhir. Jadi gue bangun tidur awal, bangun terakhir. Jadi apa ya, siapa sih yang marah-marah itu? Si Indut atau siapa ya? Saya dah lu udah tidurnya awal, bangunnya terakhir. Dan paling parah tuh kejadian setelah outbound sih. Apa tuh? Kita dilempar Dilempar apa? ke itu kolam itu. Wah mana? Kolam Oh mana? ya lu ya? Lu berdua, lu juga. Gue juga ya. Lu terakhir Oh, gue iya. duluan. Itu empang sih bukan kolam Iya sih. kayak kok kolam itu kolam tapi baunya lumpur gitu, tau gak lu? Yep, Iya, empang itu tuh. Emang namanya. Empang itu. Telaga kotor itu ya, iya nggak sih? Iya gitu. Iya, kerjaan yang guru-guru dilempar ke dalam lapangan yang udah bawah gitu, ada genangan air isinya lumpur dan becek lagi. Baunya minta ampun. Nah menurut gue yang paling menarik itu pas lagi di acara terakhir lu mau ke Lombok. Jadi hari terakhir itu kita bikin acara gitu, perpisahan sama dia. Itu bikin acara kecil-kecilan, kita jalan-jalan ke kolam renang The Jungle Bogor ya. Jangan Bogor. Itu menurut gue seru banget sih, dari kocak itu parah. Yang pas ini kontes itu yang dangdut itu. Yang gimana? Yang apa namanya, panggung sama Oh kolam iya. itu. Jadi Ombak, main ombak. ombak Itu gitu. seru banget sih, ombak kocak banget sih. Lu di mana sih? Lu di yang di apa namanya? Buat yang kuning Di ban lo, yang di ban ya? yang di ban. Yang lebih kocaknya lagi tuh Pino. Baru datang, baru muncul jebur kan, rame-rame jebur. Pas jebur di kolam arus, tiba-tiba Vino ngapa lu? Gigi gua patah katanya. Lah, sama siapa? Senggol tadi gua nggak tahu, nggak lihat. Langsung kita curiga. Repen ya gua ini pasti Repen. Soalnya Repen tuh dia punya keunikan dalam dirinya tuh. Dia tuh Repen tuh kalau setiap apa namanya
kena air itu badannya mengeras. Jadi istilah kalau kita tuh sebutnya gabus. Jadi kalau kena air tuh langsung keras gitu. Udah kayak batu. Pore-pore nyambat. Jadi kalau udah gitu kacau lah. Repen. Nah, akhirnya kita curiga, oh ini pasti repen dah. Repen. Punya keunikan sendiri. Padahal belum tentu repen, padahal itu belum tentu repen. Ucup lah atau siapa kayaknya itu. Keunikan sendiri. Repen langsung terus udah spin off baru dateng udah kecelakaan baru dateng. Itu nyewa ban. Kita nyolong ban satu ya enggak salah. Beli satu nyolong satu. Dapat satu. Iya. nemu juga. Dan itu kayak kerjaan Rangga itu. Kerjaan Rangga udah pasti tuh udah. Kerjaan Rangga. Ahlul itu. Ahli dalam mencolong. Langsung. Dia langsung marah-marah, gue inget banget pas beli. Berapa sih? 40.000. Apaan beli ban 40.000? Enggak terima, gue enggak terima. Coba pegang. Ngambil satu, ngambil jadi dua. Ini 42 kan nih. langsung cabut gitu main kolam renang itu gue kata. Busadanya anak. Terus yang pas diombak seru banget. Yang pas lagi diombak tuh kan dia di bawah tuh, kita paling ujung dalam dia gini kan, dia ngegantung. Terus ada ombak jeduk palanya tuh itu. Nah itu gue pertama kali ngeliat si Ento itu ketawa ngakak, itu ketawanya sampai mangapnya dah gue liatin. Karena dia dulu nih teman-teman, itu pas kelas 1 SMP dia itu orangnya paling seneng ketawa gitu. Terus gua anak-anak terutama Endut itu sering ngejekin dia kalau ketawanya jelek soalnya. Akhirnya semenjak itu dia nggak mau ketawa sampai kelas 3 SMP. Parah sih itu. Itu parah sih sampai kayak boikot gitu parah banget ya. Langsung dia udah nggak mau ketawa lagi. Akhirnya pas di detik itu dia ketawa, pas di detik-detik terakhir itu kocak banget sih. Gua langsung kayak tapi gue nggak bisa nafas ya kayak gitu. Dia seneng banget ya. Lu di mana itu? Di dekat situ, tapi gue nggak sempat ngeliat dia ketawa ngalangin gitu. Oh lu sama Vino ya? Gue udah dekat si Vino gitu. Pokoknya beda ban kalau nggak salah deh, beda ban. Beda ban kita beda ban. Si Rangga udah gini megang satu, sama megang satu lagi punya orang. Tapi orang-orangnya, Mas udah Mas, tolong Mas lepas udah Mas. Kayak Spiderman itu kan. Dia udah. Bodoh amat. Padahal Mas tolong Mas lepas itu Mbak dia tahu aja lagi yang cakep. Dipegang sama dia satu gini. Rah, lepas lah. Bodoh amat. Jadu lagi jeder. Selalu sebaik-baik lah suka kebun raya naik mobil itu seru banget sih. Gue next kita harus janjian tuh, kita harus ke Lombok, kita tuh kemana ke ini. Nah ngomongin tadi Lombok tuh, lu kan hari terakhir. Jadi teman-teman dia itu setelah ada acara tadi itu dia langsung ke Lombok itu deh. Jadi menempuh pendidikan pesantren. Sedangkan kita semua SMA di Bogor. Jadi dia langsung merantau lah di sana. Jadi coba ceritain dong kehidupan di sana tuh ngapain aja gitu. Jadi kalau gue di Lombok itu ya khususnya pesantren gue itu kebanyakan ini program ngaji gitu kan, ngaji hafalan gitu. Hafalan apa tuh? Quran. Al-Quran. Gue hafalan Quran segala macam belajar lagi ada sih pelajaran kayak belajar bahasa Arab, hadis gitu masih ada. Cuman nggak gitu difokuskan gitu. Gue lebih ke hafalan bahasa Al-Quran gitu kan. Oke. Di sana jadi gini kayak lu hidup di sana itu minimal satu hari itu lu punya setoran gitu untuk hafalan. Hafalan setoran tuh ada gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kayak tiket lu mau masih bisa bertahan sana lu punya setoran lah gitu satu hari itu. Di sehari ya. Sisa tuh lu kayak bebas gitu. Sana juga program tambahan tuh lu kayak ekskul kan ada emang ekskul. Soalnya ekskul tuh kan ekskul ya, jadi kayak program tamannya kayak misalkan terus ada. Setahu gua lu kan muridnya lu doang gitu. Ekskulnya gimana enggak lu doang. Agak udah mulai rame sekarang. Udah mulai rame. Tapi ini ekskul tuh kayak gini kayak berkebun gitu kan. Cuman tambahan aja lagi pelajaran tambahan tuh kayak berkebun. Kadang bikin tomat. Iya, bikin cabutin singkong. Udah orang desa banget. Bersihin ilalang gitu kan. Ilalang gini. Nyawit. Iya, nyawit. Ngawis. Lu ngasih makan kerbau. Enggak lah, karena gue enggak dapet. Enggak ada bagiannya. Lu memerah susu enggak? Enggak ada bagiannya. Memerah susu gitu. Merah susu. Tapi sana juga ini jujur sana ngecor gitu kan. Kemarin gua awal-awal datang tuh gua sempat ngecor apa tuh? Ini kamar mandi. Tapi gue nggak bagian ini, cuman ini bagian kayak ngumpulin semen. Oh jadi lu emang ada pesantrennya ya? Ada pesantrennya. Dan gue kira nggak ada. Yang pesantren itu asramanya gimana sih ada asrama?
Itu kalau nggak Iya nggak ini benar, banget. gue lupa. Sorry. Terus sana nggak ini apa ya itu ngecor segala macam, jadi kayak ini emang belum sebenarnya sih di sana tuh dibilang mau apa adain pelajaran formal kan, tapi Ya. baru-baru ini doang, baru-baru tahun inilah ada formal tuh. Kemarin tuh yang baru-baru banget tuh bahasa Inggris gitu, cuman sebulan doang, training sebulan selesai gitu kan, karena nggak ini banget dilanjut lah. Ya, bahasa Inggris kurang. Bahasa Inggris ya kurang, lebih ke ini, masih lebih ke agama gitu. Jadi mungkin ntar, nah gue juga dapat kabar kan apa namanya sekarang tuh ini ada peresmian sanawiyah sana itu SMP kan, SMP, ya? Iya, SMP pesantren. nah, pesantren itu. Nah dia sekarang ini lagi peresmian ini, mungkin kalau udah ada ini mungkin udah bakal apa, ada tinggal dapat guru pelajaran agama sama pelajaran umumnya gitu. Jadi Bisa mulai berkembang lah. Berarti Iya. sebetulnya pesantren lu itu belum yang gede banget Iya, gitu. Jadi masih- masih merintis dari awal. banget gitu. Jadi sebetulnya Tapi bangun- keuntungannya di Lombok ya. Iya. Maksudnya jadi ya Lombok ke pesantren Lombok itu kayak dan seru. istilahnya emang suasananya sana kan enak banget sih. Enak. Walaupun katakan di Bogor apa namanya banyak pohon ramai Banyak gitu, pohon. tapi lebih enak, maksudnya lebih hantem sana Udaranya. udaranya. Dan gak bohong, gue juga jujur aja Bintang-bintang kelihatan gak tuh? dapat bulan, ke view-nya kayak deket banget bulan. View-nya kayak jadi kayak awan tuh, ngeliat awan kayak deket banget gitu. Wah. Enak itu, jadi dia agak daerah puncak gitu, agak gunung Kayak gitu. puncak gitu ya. Kayak soalnya di Lombok itu banyak banget gunung, Gunung. banyak banget gunung. Gunung bukit gitu, pegunungan gitu banyak, dan gue ada bukit gitu kan, Tapi- daerah bukit. Lu berangkat pas lagi keadaan gempa, habis gempa, selesai gempa Iya, Lombok, beberapa lu langsung gempa. berangkat. Itu lu PA sih. Keputusan PA sih. Kayak baru habis ada gempa di Lombok lu langsung berangkat. Iya, Terus karena gini, karena di Lombok apa jangan-jangan Karena- Lombok butuh lu, lagi butuh lu. Oh, Lombok lagi sedang membutuhkan orang soleh, berangkat. Kayak gitu apa enggak? Oh, gimana, Enggak, karena Lombok itu udah daerah gempa sih. Oh. Paling sering banget gempa. Gua kesana nih. Gempa, pernah gempa. Gua lari kan, gua panik kan. Orang lain lagi Slow. ngopi. Oh. Lagi ngopi lagi. Soalnya sih ya nyantai. gempa doang. Udah Kan gini. gempa ini bergetar dikit Iya. gitu. Kayak cuma digeser doang gitu, digoyang dikit doang, biasa aja gitu, mereka enggak Iya, ini slow banget. ya. Enggak ini banget gitu masalahnya. Jadi kayak mereka udah biasa karena emang jalur itu udah jalur Terus gempa banget. sering itu tuh. Hampir sering sih, tapi gua setelah beberapa hari itu gua jarang ngerasain ya. Oh, jarang. Ya, tapi jarang itu kan kalau kita ya setahun sekali Iya, gitu. iya, Gempa. kalau dia- atau enggak, kadang 2 tahun, 5 tahun sekali gitu. Nah, kalau dia itu hampir sering, tapi mungkin daerah itu karena kan kecil banget ya, jadi Ya, kerasa iya. tuh dikit banget gitu kan, jadi nggak, kita lama-lama udah biasa sama gempa kayak iya, gitu. kayak Iya. oh iya gempa Kayak gitu, dikit. Iya, tapi kalau udah Gempa dikit. gila kayak kan ya. Gempa dikit gitu. Dan gue usah getar dong. Oh iya, lanjut. Ya terus jadi gitu, dan jujur orang sana orangnya ramah-ramah coy. Soalnya ada motor Iya. ya, lanjut. Jadi sana orangnya ramah-ramah gitu. Lama-lama. Setiap lu lewat misalkan nih, pagi-pagi misalnya lewat nih, lu tiba-tiba diajakin, sarapan dulu. Sarapan dulu. Ayo ngopi dulu Oh, gitu. mau warga? Warga sana. Padahal kita nggak kenal mereka gitu. Iya. Tapi karena emang yang nggak tahu emang orangnya gitu sih, ramah gitu masalah lingkungannya. Makanya gua kalau masalah ya kehidupan real life itu mungkin Lombok sih prefer gua ke Ya. sana lah, lebih milih ke sana gua. Ya enak banget sih Iya. Lombok. Gue juga kalau jadi lu ya Lombok sih. Lombok seru banget, kayak orang tuh berlibur gitu kalau Iya. lu sekolah di sana. Ya itu kalau sekolah kan, tapi jadi apa nggak jadi basi gitu, maksudnya kayak ya lah pantai. Kalau kita kan pantai Iya. pantai kok. Lombok Iya. kalau lu kayak Lombok kayak Justru gua biasa nggak- gitu. Justru gua nggak ini, karena gua jarang banget ke pantai kan, karena kan gua sana tujuan sekolah kan. Oh, Dan jadi pantai itu jarang banget kan. tetap, Gua jadi tetap liburan ya. masih pengen banget, dan kan misalkan kan Lombok mau ini ada apa, sirkuit balap motor. Oh gitu. Iya, jadi di dekat pantai kota itu kan lagi dipersiapin sih, masih dibikin. Kemungkinan tahun depan itu udah open. Jadi, Udah open jalan-jalan ini gitu ya? sirkuit. Jadi kalau misalnya jadi bakal, kata gue Lombok tuh bakal rame banget gitu. Oh, Bakal jadi nice. kota the next tourist lah gitu. Turisnya banyak banget gitu, karena Oh gitu. ini ya banyak sirkuit. Udah mulai ada banyak pembangunan ya? Ya yang paling ini sih, paling rame sih sirkuit ini sih. Sirkuit. Yang karena kan ya kayak lu tau lah Lorenzo kayak gitu-gitu, Marquez kayak gitu-gitu, pembalap motor gitu kan, itu kemungkinan pada kesana semua karena kan sirkuit itu lah termasuk di sini. Dan lu salah satu orang yang suka balap motor lagi, maksudnya suka Gak, lihat iya, nonton walaupun GP. gua nggak ini banget, tapi ya pasti kan bakal rame kan, itu bakal ini banget, dan bakal banyak banget ini kemungkinan persaingan kerja gitu kan. Oh iya. Karena kan banyak orang turis datang tuh, orang turis aja, orang luarnya mungkin pengen nyangkul gitu di sini buat nyari pekerjaan di sini kan. Oke. Demi nonton namanya balap motor. Pasti teman-teman juga banyak yang suka, gue yakin, balap motor. Terus
ngomong-ngomong muka lu bersihan ya Tur ya? Enggak sih. Selama di Lombok tuh apa emang udaranya jadi kulit lu bernapas dengan baik karena udaranya bagus? Karena lu kalau mau lihat muka Fatur dulu nih fotonya. Nah tuh lu lihat fotonya. Itu muka dia dulu kayak gitu. Parah. Sama gue juga gitu. Gue sampai sekarang kayaknya nih muka gue Cemong banget. cemong gitu lu. Cemong gua. Oh, Gue jujur aja nih. Jujuran aja nih. Ya lu cemong gue juga lah, semua lah, anak baru puber Baru ibu ya. Tapi lu bersihan sekarang. Lu bersih banget sumpah, kayak nggak bersih banget sih, tapi lebih kayak bersihan lah. Mendingan gitu ya. Mendingan dibandingkan yang tadinya got, sekarang tuh jadi kayak apa ya? Pertengahan. Spiteng lah sekarang. Kita yang sebenarnya. Enggak lah. Ya. Inilah apa? Ya udah. Oh, udah. Jangan usah lanjut ya. Terus aja lebih Terus lanjut lebih jauh. Ini sebetulnya kalau ada anak-anak rame nih, kita next kayak bikin sama anak-anak, tapi lu buru cabut ya. Nggak tahu sih. Cuman andai pun ini gue belum boleh juga. Oh iya bener. Covid gini. Dan menurut lu perbandingan antara SMA dan pesantren tuh gimana tuh? Menurut lu SMA tuh gimana ya? Apa enakan SMA atau pesantren, atau kelebihannya salah satu apa, kekurangannya satu-satunya apa? Ya sebenarnya emang kalau dibilang beda sih nggak jauh beda banget ya, sama-sama pendidikan itu kan. Bedanya pendidikan pesantren SMA kan sama-sama pendidikan. Bedanya gitu aja. Pesantren kan lebih fokus kepada agama ya. Tapi bukan berarti ninggalin pelajaran yang umumnya gitu. Karena ada beberapa pesantren yang istilahnya udah bisa modern bilang gitu kan. Bisa bersaing gitu ya. Ya bisa bersaing, kayak termasuk pesantren gua itu modern. Oh gitu. Ya karena dia kan apa namanya nggak terpacu dengan ini. Kayak gua sekolah di pesantren gua, cuman gue didaftarin di MA, Madrasah Aliyah tuh SMA juga. Aliyah. Oh lu gitu, ya, ada MA-nya ya? Ada MA-nya, tapi lu nggak sekolah ya? Ya gue belum masuk sekolah. Belum. Nah tapi mulai sekarang udah masuk sih, cuman gue belum doa. Nah jadi okay. Jadi gue sekolahnya di sini, pesantren gue di Lombok ini, emang gue di Lombok, tapi bukan di pesantren gue. Keluar gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi lu kayak asramanya. Iya, asramanya aja buat tinggal gitu. Enaknya di situ ya. Iya. Dan apa lu bisa inilah agama tuh jadi ya bisa dapat. Soalnya kalau dibilang perbedaannya gitu, kalau sekolah kan kayak lu datang jam 7, oke, misalkan jam 2 jam 4 lah paling kata, jam 4 sore lu balik gitu. Kalau setelah itu lu bebas kan, mau ngapain aja setelah bebas gitu. Kalau di sana kan enggak, sebenarnya kan itu lu hampir dibimbing banget sampai jam lu tidur lagi gitu kan, jam lu tidur lagi, jam lu istirahat lu dibimbing gitu, cara ini lu dibimbing apa namanya, karakter lu dibimbing gitu, lu dibimbing. Kalau di SMA kan gua nggak ini ya, gua jujurannya mungkin kalau di sekolah-sekolah umum gitu kan nggak semua guru itu niat gitu pengen bimbing lu. Oh jadi nggak karakter lu gitu ya, bener-bener bentuk banget gitu. Kalau SMA yang penting ngajar MTK gitu misalkan. Tapi kan nggak semua guru kayak gitu kan, ada beberapa guru juga mungkin yang pengen ini, cuman kan rata kan gue ngomong jujur ya, mungkin rata-rata kan guru-guru ini apa namanya cuman ngajar dah tinggal gitu ya, waktunya habis tinggal gitu udah, serah muridnya bodo amat kan gitu kan. Tuh kalau pesantren tuh setiap hari sampai malam sampai subuh tuh dididik tuh. Iya, dibimbing gitu gimana lu cara lu apa ngangkat ini agama, gimana lu makan segala macam, ada perlu cara lu ngomong gitu segala ini, lu harus tingkah. Jadi ya ini karakter gitu yang dibentuk gitu, bukan masalah ilmu atau knowledge, tapi lebih ke karakter gitu. Karakter, adab lah, kalau bahasa pesantrennya adab gitu. Iya. Dan apa namanya? Ya jelas mungkin biaya kali ya, beda ya. Lebih mahal kata gua sih. Pesantren lebih mahal. Oh gitu. Gua. Tergantung sebenarnya sih, kalau pesantren lu mungkin yang biasa gitu, maksudnya yang biasa tuh yang umum, yang biasa banget lah, yang kayak cuma agama lama gitu, yang gitu ya. Pesantren ya, lama lah. Ya yang jadul-jadul gitu mungkin lebih murah gitu kan, murah banget gitu ya. Tapi kalau pesantren yang kayak modern gitu mungkin ya biayanya lebih kerasa lah gitu, lebih besar gitu. Makannya atau apanya tuh mahal tuh, mungkin makannya ya, maksudnya lebih kayak lu hidup di sana gitu. Iya sebenarnya sih bukan ya ongkos makan. Iya emang ya kan perbukan dia kan biasa, ada biaya, ada yang pakai biaya masuk, ada yang free biaya masuk kan, ada yang free biaya masuk gitu. Jadi tapi paling bayar per bulan aja gitu kan. Biasa per bulan tuh biasa berapa? Kalau gua sih per bulan kalau nggak salah tuh sekarang 500.000 gua. Oh iya. Per bulan tuh 500.000. Itu buat makan gua. Oh itu murah sih buat makan. Sekolah itu kalau SMA itu 450 tuh. 450 tapi belum makan, belum apa, udah belajar ya udah. Gitu ya. Itu
Terus apalagi school dan itu di luar semua, udah pensi gitu di luar itu. Oke, mungkin iya karena mungkin ini kali ya, apa nih, gue masih yang apa pesantren kecil kali ya. Mungkin kalau pesantren yang udah besar gitu mungkin bisa aja mungkin lebih mahal Ya, gitu. mungkin kayaknya. Lebih mahal Iya sih, karena udah bener. terlalu ramai gitu. Ya, tapi entah kenapa emang gue ngeliat beberapa orang ini kan, beberapa orang tuh masih nganggap remeh lah, kata itu nganggap remeh pesantren gitu kan. Apa sih pesantren tuh lulusannya nggak bisa sampai ini. Iya. Gue agak bertentangan kalau itu. Oh ya betul. Gue Karena- setuju sih sama itu. Karena Sama kalau lu gitu. pesantren gue apa namanya, gue lihat banyak orang pesantren yang jadi gitu kan, Iya banyak. banyak banget kan. Misalnya walaupun dia nggak, walaupun nih misalnya dia pesantren tapi dia tiba-tiba bisa jadi dokter, Iya. bisa jadi Setuju. ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Iya, benar. Jadi sebenarnya sama, hampir sama gitu lah. Cuma orangnya aja lah iya. gitu, bukan metodenya. Jadi kalau kata gue tergantung lu di mana gitu. Jadi lu sendiri yang nentuin. Iya, bukan kayak ini. Gontor gue agak ini sama Gontor agak demen banget sama Gontor tuh. Karena gue riset itu sekali bikin pensi, bukan pensi kalau dia tuh apa namanya ya, panggung gembira Iya, atau apa acara jadi itu gitu acara ya. besar gitu. Meriah. Itu meriah banget. Itu sampai miliaran-miliaran kalau dipikir-pikir kan anak pesantren pakai sarung gitu. Tapi bikinnya otak itu miliaran, terus lulus dari sana ke Mesir, lulus dari sana tuh jadi pemilik apa gitu. Nah Gitu. itu luar biasa sih gitu. Ngangkat banget nama pesantren itu kan. Apalagi dia mereka agama, itu udah luar biasa sih. Dibenengin gitu ya. Iya gitu. Makanya kalau sebenarnya kalau gue lihat itu jadi kita sendiri gitu yang bisa nentuin Dan mau kemana. gue juga masih bingung sih, beda gitu. Gue lihat orang pesantren gitu, abis orang dari pesantren sama orang yang gak pesantren gitu, jadi beda tuh. Gue ngerasa dari cara ngomongnya, adabnya itu beda sih. Emang di sana emang bener di ini Diajarin. beda gitu. Kalau SMA kan ya gitu lah, ini aja sosok Paling cara ketat ya gitu. sekasar-kasarnya Kunci motor di sini gitu kan repot banget. Kalau anak pesantren mari ada kan, tapi gak semua sih kayaknya iya gitu. nggak open sebandel-bandel anak pesantren gitu kan ya. Paling kasarnya juga paling kayak ngerokok gitu kan. Maaf misalkan nonton yang Ini enggak normal. gitu kan itu, tapi dia tetap ingat sholat gitu kasarnya gitu, kayak agamanya tetap ingat gitu walaupun dia kadang masih ngelakuin yang kayak enggak gitu. Jadi mau udah Nyantai lumrah itu lah. udah lumrah Semua- banget sih. Iya semua emang sih. betul lumrah banget. Cuma saya kalau kata gue emang gitu, jadi dia walaupun bandel gitu segalanya tapi dia masih bisa ini stay gitu, ingat gitu. Karena dia dididik tuh. Iya, bimbingannya begitu. Dan dia ngutamain adab gitu walaupun bandel-bandel gitu dia. Metodenya gitu ya. Jadi nggak, mereka tuh lebih mikirin akhlaknya gitu. Maksudnya apa, karakter lu tuh gimana Pas di depan orang, ilmu pas gitu. di depan orang. Depan orang maupun lu ngadepin ke guru lu, apalagi ke guru kiai gitu. Oh, iya. Itu harus ini. Kadang kalau kita kan kayak kadang kan maaf ada mungkin ada siswa yang istilah nggak sopan gitu kan, kalau di sekolah-sekolah mungkin nggak sopan sama guru kan. Apakah kalau mungkin kalau di pesantren enggak, kita ketemu aja harus agak nunduk, harus bongkok gitu misalkan saking Gue pernah lihat yang ada pesantren sampai kalau ada ustadznya datang pada diem dulu semua, Iya. nggak boleh gerak. Nggak Itu berani. luar biasa sih. Kita mah boro-boro ada guru lewat. Guru lewat digibahin kalau kita mau ada SMA gitu. Teriak. Jadi kayak ini apaan sih? Ini guru tukang PR mulu kerjainnya gitu kan. Ya, parah banget. Kalau ini lu boro-boro gibahin itu deh. Nggak berani. Susah, nggak orang yang berani sih. Nggak berani ya. Walaupun kadang gitu kan, tapi kadang pas itu mikir orang nggak berani karena nyari hikmahnya itu, berkahnya itu, barokahnya itu, ngeri takutnya iya. jadi hilang barokahnya karena itu. Rugi aja gitu ya. Iya. Udah capek-capek berkahnya hilang. Iya sih, itu nggak kepikiran. Itu berkahnya itu bisa hilang Itu menarik sih. karena hal kecil gitulah. Iya, kalau orang kita boro-boro berkat kali nasi kotak gitu kan. Kalau orang berkah apaan sih, nasi kotak? Bukan berkah tuh. Biasanya kan gue kira gitu ya. Ya gitulah perbedaannya. Dan ini satu lagi pertanyaan, atau bukan pertanyaan ya, menurut lu apa yang terbaik buat angkatan kita lah, buat anak-anak muda gitu? Menurut lu aja nih, bukannya lu ceramahin atau gimana ya teman-teman ya, tapi menurut lu tuh kita tuh harusnya gimana sih gitu menurut lu ya? Oke, Karena sekarang anak muda kan sedang cari lah gitu, susah, chaos gitu ya, udah chaos. lagi nyari gitu. Lagi nyari. Terus Kalau gua sih belum tahu harus apa atau bilang apa, karena gue juga sebenarnya masih nyari juga Iya, gitu. oke. Gue juga masih Iya, nyari ngerti. juga. Tapi kalau menurut gue mungkin yang terbaik itu iya, lo ngelakuin sesuatu untuk, kalau nggak bisa untuk agama, setidaknya lo ngelakuin sesuatu untuk negara ini gitu. oh Yang terbaik gitu itu istilahnya. bagus, Yang terbaik. itu bagus banget. Yang terbaik gitu. Jadi lo katakan gini, lo punya bakat itu jangan lo sia-siain gitu. Oh Atau itu lo gue punya- setuju. atau lo- Gue selalu bikin
tagline gitu selalu ke temen-temen gue kalau lagi ada seminar. Gue sering ikut seminar-seminar gitu. Itu gue ngomongin kalau jadi anak muda tuh kayak gitu yang lu ngomongin, harus kalau nggak agama negara. Iya. Harus berbuat apapun. Jadi lu ngelakuin ini buat negara, ngelakuin ini gitu. Jadi lu punya yang terbaik itu untuk negara gitu setidaknya. Itu keren sih. Iya, lu punya apa ya? Punya kemampuan, kemampuan kayak gitu, lu jangan sia-siain. Atau kalau misalkan lu nggak punya kemampuan, lu cari kemampuan terbaik lu cari tempat lu terbaik itu, lu buat nama negara lu naik gitu. Ya seenggaknya ada niatan untuk itu. Niat gitu. Jadi jangan oke lah, jangan buang waktu gitu kan untuk ini, jangan untuk apa? Untuk hal yang kayak ini. Gue juga mungkin emang belum banget bisa Lu nyari gitu jelek-jelek kan. keren ya. Lu jelek-jelek keren sih. Lu keren sih Nyet. Lu lanjut. Kalau nggak gitu nggak dapet oasis pak. Oh iya bener, pantesan lu ketua OSIS. Gua kalah pantesan. Ternyata lu tahu mana yang baik buat sekolah ini gitu. Oh, anak-anak gak butuh visi misi. Pantun dibuat pantun. Lu hebat sih Nyet. Lu jelek-jelek hebat sih. Lu kok jelek gitu. Lu tuh jelek tapi lu hebat gitu. Iya. Ya makasih lah sih. Iya. Lanjut. Gitu enggak mas ya gitu kalau kata gua. Jadi setidaknya lu punya apa yang lu bisa lakuin untuk negara, lu lakuin sebisa lu gitu. Hasilnya nanti itu bukan urusan lu. Yang penting lu udah berusaha, udah maksimal gitu. Yang nentuin bukan lu, jadi tinggal main aja gitu di apa yang lu bisa. Tinggal yang penting gitu. niatnya untuk situ ya. Iya. Jadi nggak lepas-lepas, jadi kayak lu mau bikin acara apa tapi buat ngebanggain diri sendiri, pasti nanti ujung-ujungnya nggak bener ya. Tapi iya kalau misalkan iya gitu, mungkin kalau secara agama mungkin itu karena Allah Ta'ala gitu ya, secara agama. Tapi kalau iya misalkan secara ini karena Allah, dan lu yakin lu bisa gitu ngebanggain negara ini dengan apa yang lu buat, selama itu positif, gue yakin lama-lama bisa lah itu insya Allah gitu. Dan jangan hirauin kata-kata orang gitu kan. Misalkan lu misalkan lu dulu seorang sampah gitu kan ya, lu gak bisa apa-apa. Bukan jadi itu biasanya tagline-nya anak-anak tongkrongan gitu. Gue seorang sampah biasanya gitu. Iya, gue sampah, gue ngelakuin apa-apa, gue ngelakuin yang enggak mulu. Jadi tiba lu punya niat baik, lu lanjut aja gitu, jangan pikirin kata-kata orang gitu. Itu kalau kata itu setan yang nyamar gitu kan. Oh gitu. Jadi misalkan lu menarik. Lu punya ide nih, lu pengen bikin sesuatu yang wah gitu kan, yang mau meriah gitu kan, lu apa gitu, tapi lu awalnya lu cuma seorang sampah, lu songgok yang gak berguna gitu kan kasarnya. Songgok yang gak berguna, kayak lanjut. Tapi lu punya niat yang bagus, jangan hirauin gara-gara itu langsung ngedown gitu kan, gara-gara kata orang, karena emang cacian lu bakal dapet di mana aja men. Iya. Justru yang bikin lu jadi lu berhenti itu sebetulnya itu lagi ada setannya itu. Iya. Itu gue menarik banget sih, itu menarik banget. Ya itu menarik banget. Jadi setan itu lewat dari teman-teman lu sendiri bisa aja gitu kan. Iya, teman lu yang istilah deket sama lu, pas lu buat gitu, apaan sih? Lu kayak lu bukan siapa-siapa, lu buat gitu. Nah, di situ lu jangan ngedown, lu balikin dengan apa yang lu buat nanti. Karena lu sebetulnya itu sedang dengan setan. Kasih tahu lu kasih tahu. Jadi kalau lu buat apa-apa, yaelah dia mah pemimpi gitu, biasa orang gitu ya. Iya. Ngayal doang, lu mah geraknya kagak. Justru kayak gitu, lu ngayal dulu. Itu biar gerak, bukan biasa orang gerak dulu baru ngayal gitu. Salah. Lu mau gerak kemana kalau belum ngayal gitu kan. Itu kata jadi lu gitu. Ngayal dulu. Lu bukan ngayal, kita bermimpi dulu, ada tujuannya, tak dapat sini baru lu geraknya sini. Ya itu kata. Tapi percuma juga gitu, maksudnya kalau udah mimpi tapi enggak gerak terus. Nah, itu. Nah, betul. Itu kayak kata Ustaz gue bilang gitu. Ustaz gue waktu pengen ke Mesir gitu. Dia ngayal dulu kan gitu kan. Wah, Mesir negara luar negeri gitu kan. Jauh, banyak gitu. Ini hidup di hotel gitu. Dia ngayal dulu. Jadi dia mikirin dulu yang baik-baik, baru dia usaha setelahnya itu. Era kan apa namanya? Dia punya terpacu gitu kan, punya pacuan untuk dia pengen berhasil. Sama kayak misalkan nih orang mikir nih, kayaknya kira-kira apa ya yang bisa bikin kita cepat sampai. Era bikinlah motor. Ya. Gara-gara ngayal gitu kan. Kayaknya motor gak muat deh, bikin lagi mobil. Ngayal lagi situ kan, akhirnya bikin mobil kayaknya gak bisa buat ngangkut barang. Bikin lagi truk gitu. Benar hebat gitu. Iya jadi saking gara-gara ngayal gitu. Jadi banyak gitu. Jadi pacuan, ada jadi pacuan. Motor, ada mobil, ada truk. Misalkan gua nih, contoh misalkan maaf nih HP nih. Ini HP nih katakan ya. HP nih ada yang kurang lagi, bikin lagi makin baru. Jadi semakin canggih teknologi ini, semakin ini
Itu makin juga jadi gitu. semua karena bermimpi. Iya, karena ngayal, awal kan dari ngayal dulu. Iya, bener-bener gue Gue setuju pengen banget. ini, Gue gue setuju. pengen ini. Era Iya, istilahnya. era ngayal sampai tinggi, gue pengen punya satu cara bisa ke luar angkasa, bikinlah roket akhirnya kan. Iya, bener. Itu dari situ kata gue, ngayalnya dulu dari tahun ini. Iya, gue Ya, setuju bisa banget naik sih. gitu. Lu hebat sih, makanya lu jadi ketua OSIS ya. Kenapa gue kalah mulu sama lu? Kenapa? Gue kalahnya sama yang kacamata mulu. Ya kan? Pas K1 gue kalah sama Akil. Habis itu gue kalah lagi sama lu. Itu parah sih, Pak. Gue kata, apa gue emang gak bakat jadi ketua atau gimana ya? Udah bagian ide aja lah. Kekuatan orang dah. Iya, lu udah Iya. di sini terkenal gue. Lu udah terkenal. Soalnya di gue Instagram. salah satu orang yang apa ya? Salah satu orang yang gak deket gitu sama guru. Deket, tapi jadi best friend. Jadi sehingga orang-orang yang guru-guru itu jadi kayak ada beberapa orang yang gak seneng digituin. Tapi ada beberapa orang yang sampai sekalian dekat sama gue, deket banget, udah kayak emak sama bapak inget gak tuh kayak sama Buin, Bu Raden Iya. tuh. Tapi Karena giliran ada- sama ada guru-guru yang bisa dikatakan apa ya, dia bener-bener mau ini, jadi akhirnya dihormatin lah gitu kasarnya. jadi ini makanya gue nggak deket, terlalu jaga jarak. Itu sih, Pak. Ya cara ya yang itu juga pengen gue kasih tau ya, mungkin bagi ini buat yang terbaik itu cara apa bergaulnya gitu ya. Masa lu bisa menyesuaikan gitu lu sama guru atau lu sama teman-teman lu gitu kan. Ya gue termasuk Iya. kayak gitu. Jadi akhirnya gue kepilih gak kepilih jadinya gara-gara voting guru nggak ada yang milih gue. Fatur udah pasti mau pasti udah dia PR aja nih gak dikerjain gitu kan, kalau orang bilang gitu, lu boro-boro mau jadi terus Sesuai gue gitu. PR aja gak dikerjain gitu. Emang dibilang kayak gitu emang caper sih. Iya, gue Iya. juga gue jujur Lu gue caper lu ya. gue juga jujur aja banyak banget gue dapat teman-teman gitu kan, teman-teman gue banyak ngomong gitu yang jilat-jilat guru lah kata Iya, kan, jilat-jilat guru. itu gue paling gak suka, tapi ternyata pas gue makin gede gitu, makin berkembang, itu perlu juga gitu. Iya. Karena takutnya malah nyetopin apa yang tujuan kita. Ya nggak Iya. apa-apa lah kita nggak suka dikit sama tindakan itu, tapi justru itu yang membuat mimpi lu kejar gitu. Bener sih, gue setuju. Kasar kayak misalkan lu nurut dulu sama guru lu, ntar guru lu mau apa, guru lu bakal kasih. Jadi kayak udah kayak mama anak gitu kan, jadi kan udah kayak orang tua sama anak gitu. Lu nurut dulu apa kata orang tua, lu nurut dulu kata orang tua lu, setelah itu lu mau apa bakal ini kabulin lah gitu. Itu gua ada kayak gitu. Pesantren biasa jadi gue juga baru dapat pas setelah lulus dari situ, baru belajar gue baru ngerti kayak gitu.